حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan dalam kitab ini berkaitan dengan mauqiful ulama minat tauhid. Mauqiful ulama itu pandangan, pendapat, sikap atau perhatian para ulama terhadap tauhid. Sebenarnya ini memberi pengertian kepada kita semuanya bahwa al-ulama itu orang yang paling mulia, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan di dalam surat Fatir diterangkan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi yang takut kepada Allah di antara para hambanya itu adalah para ulama. Bulan Februari, bulan Maret juga sudah dibahas itu. Al-ulama warathatul anbiya, pewaris para nabi. Tapi kalau kita lihat di nomor 1 itu model yang pertama sudah dibahas, beberapa kalimat kita ulangi lagi. Al-qismul awal, jadi tingkatan yang pertama, yang utama, itu fahimut tauhid minal ulama, fahimut tauhid wa ahamiyatahu, wa araf syirk wa aqsamahu. Ulama yang faham tentang tauhid dan pentingnya tauhid itu, ngerti mengenai syirik dan macam-macamnya tentang syirik, ya, faqamu biwajibihim. Kemudian ulama yang demikian itu menjalankan tugas. Apa tugasnya? Bayanu linnas anit tauhid wa syiriki, lalu menjelaskan kepada umat dan masyarakat itu tentang tauhid dan syirik. Wa hujjatuhumul Qur'an, dalil mereka adalah Al-Qur'an. Kemudian was sunnatus sahihah, dan sunnah Rasulullah, hadisnya Nabi yang sahih. Jadi ulama yang perhatian betul terhadap tauhid itu, sehingga sepanjang hidupnya yang utama dan pertama kali yang diterangkan adalah tauhid. Ini yang pertama sudah dibahas. Kemudian yang kedua adalah al-qismu tsani minal ulama ahmilu dakwah ila tauhid alladzi huwa asasul Islam. Yang kedua itu ulama, mereka adalah ulama yang meremehkan dakwah tauhid, tidak perhatian. Jadi sepanjang hidupnya itu tidak konsentrasi, tidak perhatian, tidak menitik tekankan apa dakwah mereka itu dengan at-tauhid, ya.
ahmilu dakwah ila tauhid alladzi huwa asasul Islam. Padahal tauhid ini merupakan apa? Aduh, tauhid merupakan dasar pondasi dari agama. Benar enggak? Nah, dengan itu loh kalau diurut syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ya syahadat dulu. Iya kan? Dakwanya Nabi juga dimulai dengan syahadat. Falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Baru Nabi memerintahkan yang lain-lain tentang sholat, tentang zakat, tentang ini. Itu maknanya sholat akan ditegakkan dengan baik, zakat, infak, sedekah akan dikelola dengan jujur dan baik. Kalau akidahnya apa tadi? Baik, betul ya? Nah, berarti mestinya masyarakat itu belajar sholat dulu, belajar haji, umroh, zakat, apa belajar tauhid dulu? Tauhid. Kalau masyarakat pada umumnya belajar apa dulu? Sholat dulu kan? Nah, jenengan? Jadi yang nomor 2 tadi, ulama yang kedua, ahmilu dakwah ila tauhid. Mengabaikan dakwah kepada tauhid tadi. Alladzi huwa asasul Islam, yang itu merupakan dasar dari agama Islam. Terus apa yang diterangkan sepanjang hidupnya? Farahu yad'unan nas ilal hukum was salat wal jihad. Lalu asik menerapkan hukum, sholat, jihad, sosial, ekonomi, ini bahkan politik sepanjang hidupnya. Duna ayyusakhihu aqaidal muslimin, tanpa meluruskan akidahnya umat. Nah, mestinya yang diluruskan dulu ya itu akidahnya umat itu. Ka'annahum lam yasma'u qaulallahi ta'ala, sepertinya ulama yang model kedua ya, yang tidak memperhatikan tauhid tadi, tapi konsentrasinya menjelaskan sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Ya. Duna ayyusakhihu aqaidal muslimin, tanpa meluruskan akidahnya umat Islam. Ka'annahum seolah-olah lam yasma'u qaulallahi ta'ala, belum pernah mendengar dawuhnya Allah. Dawuh yang mana? Di dalam ayat itu, di dalam kitab itu diterangkan. Surat apa itu? Al-An'am berapa? 88. Ada bahasa Indonesianya, monggo. Surah Al-An'am ayat 88. Okay. Itulah petunjuk Allah. Oh, yang itu loh ayatnya. Walau asyraku la habita anhum ma kanu. Iya. Sekiranya mereka mempersekutukan Allah, pasti lenyaplah amalan yang telah mereka kerjakan. Iya. Ya. Coba bisa dilihat lagi di ayat yang berbeda. Yaitu surat 39 ayat 65. Cuma membawakan. Jadi saya ulangi model yang kedua, ini bukan merendah-rendahkan para ulama, para alim, enggak. Justru mendudukkan, kita diberitahu ada begini, ada begini, ada begini gitu loh. Itu kan kaitannya dengan tauhidnya itu loh. Saya ulangi pakai bahasa yang sederhana. Ulama yang pertama, ulama yang mengerti tauhid, mengerti pentingnya tauhid, mengerti syirik, mengerti macam-macamnya syirik, lalu mereka mendakwakan itu kepada siapa? Umat dan masyarakat. Nah, kalau dakwanya Nabi itu dakwah yang pertama adalah dakwah tauhid, maka ulama yang pertama inilah yang bisa disebut sebagai warathatul, apa bahasa Indonesianya? Pewaris Nabi. Kenapa kok begitu? Karena dakwanya Nabi yang utama adalah dakwah tauhid. Kemudian yang kedua, ahmilu dakwah ila tauhid, ya mengabaikan, tidak konsentrasi penuh di bidang tauhid.
Padahal itu asasul Islam, merupakan dasar dari agama Islam. Farahu yad'unan nas ilal hukum was salat wal jihad, tadi saya sudah ulangi 3 kali atau 4 kali. Mereka konsentrasi yang diterangkan hukum, sholat, jihad dan sebagainya. Duna ayyusakhihu aqaidal muslimin, tanpa meluruskan akidah. Lah kalau umat itu enggak dibimbing kan ya gimana sih? Bisa mencari akidahnya sendiri kan? Kalau enggak ada yang bimbing. Maka orang itu bodoh, tidak mengerti akidah yang betul, bisa babil i'tirad an ta'allumiha wa ta'limiha. Sebabnya apa masyarakat itu tidak mengerti akidah yang betul? Yang awam. Awam itu apa maksudnya? Awam apa? Orang yang tidak ngerti kan ya? Bahasa Surabayanya JTV pojok kampung. Tidak mau belajar. Yang awam nggak mau belajar, ada orang alim tidak mau ngajar. Kan berapa kali saya ngomong begitu. Itu sama dengan tumbuh oleh Nah, ulama yang kedua, ka'annahum lam yasma'u qaulallahi ta'ala, sepertinya ulama ini belum pernah mendengar dawuh Allah. Dawuh yang mana? Tadi surat Al-An'am 88. Sekarang tak suruh buka, yaitu surat Az-Zumar ayat 65. Benar ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Ada bahasa Indonesianya? Monggo. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Apa yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad dan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad? Monggo. Sungguh, jika engkau menyekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang yang rugi. Amalnya tadi apa? Kalau menyekutukan Allah, amalnya tadi apa? Terus? Termasuk orang yang apa? Ruginya di mana? Sudah capek-capek ibadah, sudah berserius-serius ibadah, ternyata ada kandungannya syirik. Lah mestinya umat itu terangkan dulu mengenai syirik tadi dan macam-macamnya. Baik syirik besar maupun syirik apa? Kecil. Nah kalau sudah terbebas dari perbuatan syirik, maka leluasa orang itu melakukan apa? Ibadah. Coba saya tanya. Ibadah apa di dalam Islam itu yang pesan-pesan tauhidnya sangat kuat? Yang bisa menjawab, puasanya diterima, mudah-mudahan terima. Yang tidak bisa ya mudah-mudahan terima juga. Saya ulangi, ibadah apa di dalam Islam yang pesan-pesan tauhidnya itu kuat di dalam ibadah itu? Kalau saya jawab sholat, sekarang saya tanya lagi. Apakah sholat itu bisa dilaksanakan sendirian, tidak ada orang lain tahu? Bisa apa tidak? Kalau sudah dilakukan sendiri, tidak ada orang lain tahu, apakah ada kemungkinan orang ini berbuat syirik? Enggak ada orang lain tahu, dirinya sendiri tok kok. Syiriknya gimana? Kesuwen langsung aja. Ya, puasa ya tambah rendah. Kalau hari ini ada yang puasa, itu kita nggak tahu orang ini puasa apa enggak. Loh, tadi malam itu sahur. Sahur belum tentu orang itu puasa. Kenapa dia makan jam 3:30, jam 3? Mungkin nangi, wetenge luwe. Ibadah yang pesan-pesan tauhidnya kuat itu adalah haji.
Jawaban itu yang saya tunggu. Oh, dan umroh. Betul ya? Halo? Makanya kalau umroh bareng saya. Enggak bareng. Amin lo gak serius sampai gue ya amin. Ini Bu, mulai dari perintah. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Nah, tunaikan haji dan umrah itu karena Allah, jangan karena yang lain-lain. Coba. Nah, iya toh? Ini mulai dari perintahnya di situ. Ya. Wa tazawwadu fa inna khaira zati taqwa. Dan berbekallah kalau kamu mau haji dan umroh, sebaik-baik bekal yang dibawa itu adalah takwa. Ada orang mau haji atau umroh, numpuk membawa Indomie, bawa beras. Sampeyan niku nang alas apa nang ngene? Jadi kalau perintahnya itu lillah karena Allah tadi, nah satu ya, tak urut. Halo, perhatikan, yang sudah haji dan umrah mudah-mudahan diterima sama Allah ya. Yang belum mudah-mudahan dimudahkan sama Allah. Ya. Yang mau bareng saya monggo, kalau enggak budalo dewe. Satu ya, itu perintah. Yang kedua, nanti di mikot batas di mana orang harus pakaian ihram. Itu ihlalnya labbaika umratan atau labbaika hajjatan. Terus talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Terusnya labbaika la syarika laka. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Yang diulang-ulangi itu la syarika. Saya datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Saya datang memenuhi panggilanmu. Bayangkan orang seluruh dunia itu. Saya datang bukan untuk syirik. Kenapa kalau begitu? Kalau syirik nanti kena itu tadi surat Az-Zumar 65 tadi. Iya. Sungguh telah kami wahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelum kamu. Kalau kamu syirik maka amalnya menjadi apa? Hapus. Jadi yang diperkuat dulu antara haji dan umroh, perbekalan yang utama itu apa? Tahu? Ini benar. Mohon maaf bukan karena saya ngajar, banyak orang yang lebih alim dari saya. Itu dulu dikuatkan. Baru nanti manasiknya, ininya, latihannya, gerakannya dan sebagainya. Tapi akidahnya dulu dikuatkan. Nah kan di situ mestinya, ya. Karena orang nggak bisa menilai, loh dia itu berangkat Pak pulang yang seger waras, segar bugar. Iya, tapi belum tentu ibadahnya diterima. Karena niat itu yang tahu siapa? Allah. Berada di mana? Hati. Nah begitu. Ya. Jadi saya ulangi. Supaya tidak berdele-dele, ulama yang kedua tadi, ulama yang mengabaikan, tidak konsentrasi pada tauhid. Padahal tauhid itu asasul Islam, dasar dari agama Islam. Terus apa yang diterangkan? Farahu yad'unan nas ilal hukum wal jihad was salat wa ghairi dzalika. Lalu yang diterangkan itu amalia sehari-hari. Duna ayyusakhihu aqaidal muslimin, tanpa meluruskan akidah. Ka'annahum lam yasma'u qaulallahi ta'ala, sepertinya ulama yang demikian itu belum pernah mendengar dawuhnya Allah. Dawuh yang mana? Yang ditulis di dalam kitab tadi, surat Al-An'am 88, betul ya? Kemudian kita tambahi surat apa tadi? Az-Zumar 65. Iya Bu, benar itu. Makanya bolak-balik saya menyampaikan itu. Mestinya ukuran Surabaya, kota besar kedua di Indonesia. Mayoritas penduduknya beragama Islam. Ngaji itu penuh mestinya. Mestinya.
Ya. Nah, di situ. Wes berikutnya. Ada penjelasan seandainya mereka mendahulukan walau qaddimu tauhid qabla ghairihi kama fa'alatir rusul lana jahat da'watuhum wa nasarahumullahu kama nasarar rusula wal anbiya'a. Andai kata, apa Mbak bahasa Indonesia? Atau seandainya, monggo. Seandainya mereka mengajak kepada tauhid sebelum berdakwah kepada yang lain. Jadi kalau umat dan masyarakat itu diajak oleh para ulama, didahulukan apanya tadi? Tauhidnya dulu, sebelum mengajak yang lain-lain. Lanjut. Sebagaimana yang dilakukan oleh para rasul. Nah, seperti para rasul memulai dakwanya dengan tauhid. Apa yang hasilnya gimana? Monggo. Tentu dakwah mereka akan berhasil. Ya, karena akidahnya sudah kuat. Nah, Ibu, saya tanya, orang Islam dari Sabang sampai Merauke, akidahnya kuat, tauhidnya kuat, imannya sama Allah kuat ya. Ada orang korupsi enggak kira-kira? Ada. Ya ini loh, kalau enggak nyambung itu ya gitu. Ya. Yang masuk di konsentrasinya separuh omongan saya. Ada. Coba saya ulangi. Halo? Andai kata orang Islam dari Sabang sampai Merauke, imannya dikuatkan, keyakinannya tentang Allah, tauhidnya baik, akidahnya baik. Ya. Ada orang korupsi enggak? Nah, no. Bener, enggak ada. Mas, ini ada duit 5 miliar. Oh, besar ini Pak. Iya, makanya saya minta. Duit apa? Hasil kejahatan tadi, menipu. Tapi diam aja, jangan ngomong-ngomong. Ini kalau akidahnya kuat, diterima enggak? Oh, enggak Pak. Mohon maaf Pak ya. Saya ini iman sama Allah. Nanti ada pertanyaan kubur. Dalam iman yang saya yakini, kitab-kitab yang saya baca, kata Pak Kiai, Pak Ustadz, dan saya ini juga ngaji gitu. Nanti orang itu tidak bisa mengembalikan lagi. Kalau tumbuh dari darah dagingnya itu ada yang haram-haram, itu kata Nabi besok disiapkan masuk apa? Neraka. Mohon maaf Pak ya, enggak ada gunanya bermewah-mewah di dunia. Betul ya? Nah, tapi dengan barang-barang yang apa? Haram. Karena saya beriman. Nah, itulah maksud saya, kalau imannya dikuatkan dulu, akidahnya dikuatkan dulu, kira-kira ada orang korupsi enggak? Enggak ada. Sekarang masih ada enggak? Enggak usah emosi. Ada yang ngomong gini tapi enggak benar. Yang salah itu lagunya Pak Ustadz. Loh kok iso? Itulah Indonesia. Ya itulah. Enggak, bukan begitu maksudnya. Ya. Mudah-mudahan entah kapan Allah menghadiahkan pemimpin yang betul-betul tegas, jujur, adil, alim. Mohon maaf saya bukan orang politik. Tapi boleh nggak berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menghadiahi kita semuanya. Pemimpin yang adil, jujur ya. Yang berani melawan Jadi kata kitab ini, andai kata mereka mendahulukan tauhid di dalam dakwah sebelum yang lain-lain, lana jahat dakwatuhum, sukses. Wa nasarahumullah, nanti dapat pertolongan dari Allah. Kama nasara rusula wal anbiya, sebagaimana Allah menolong para nabi dan para rasul. Berarti Nabi Muhammad dulu diberi pertolongan enggak sama Allah? Sehingga bisa menang kan? Nah, zahirnya kalau tidak dapat pertolongan dari Allah tidak bisa menang. Ya. Apa ada dalilnya? Nah itu surat An-Nur 55 itu, jangan lihat itu.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat. Sampai di situ dulu, monggo. Allah Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal soleh. saya tanya, yang janji tadi siapa? Kalau Allah yang janji pasti dipenuhi enggak? Pasti. Pasti biasa tak pasti pol? Oh. Kalau manusia yang janji, belum tentu. Mohon maaf, bukan siapa-siapa. Bisa enggak kalau manusia yang janji itu kadang-kala janji-janji tinggal janji? Kata siapa janji-janji tinggal janji itu? Ya kata manusia. Tapi jenengan dan saya harus yakin. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat. Allah berjanji kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Ada 3 janjinya Allah di dalam ayat ini. Dan janjinya Allah yang 3 itu menjadi janji yang bagus-bagus semuanya. Diidam-idamkan oleh orang beriman. 1, apa itu monggo? Bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi. Sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka La yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. 1, apa janjinya Allah tadi? Allah akan memberikan apa? Loh itu loh. Di kitab itu loh. Puasa. Allah akan memberikan kekuasaan kepada orang yang beriman dan beramal soleh tadi, tauhidnya baik tadi, sebagaimana orang-orang yang sebelum mereka. Saya tanya sekarang. Kalau umat Islam diberi kekuasaan senang nggak? Lihat itu loh, orang ngerebut kekuasaan itu habis berapa miliar itu, berapa triliun itu. Bahkan kadang-kadang naudzubillah min dzalik, membunuh, demo, ini. Untuk apa? Merebut kekuasaan. Benar ya? Iya. Nah ya. Merebut kekuasaan itu dengan cara seperti itu. Macam-macam. Dan ini khusus orang beriman dan beramal soleh oleh Allah dijanjikan akan diberi kekuasaan. Sebagaimana orang-orang sebelum mereka. Pertanyaannya, kalau umat Islam yang berkuasa, Muslim yang sesungguh-sungguhnya, mau dipakai apa kekuasaannya? Saya yang berkuasa, saya Muslim, dipakai apa? Tak kasih opsi. Apakah menindas orang yang dalam penguasaannya? Apa mengusir orang-orang yang tidak beragama sama dia? Apa kemudian ada amanat menjalankan syariatnya Allah? Mesti ayo mungkin paling api kok. Iya. Itu ada orang salah pemikirannya. Nanti kalau umat Islam yang berkuasa, kita yang tidak Islam ini diusir. Enggak ada, Mas. Siapa? Nabi dulu memberi contoh tidak begitu. Nabi yang berkuasa di Madinah selama 2 periode. 10 tahun kan 2 periode. Apakah menindas orang-orang Yahudi? Enggak. Apakah orang Yahudi Nasrani yang tidak seiman dengan Nabi itu diusir? Enggak. Justru dilindungi, hak-hak mereka diberi. Hak untuk hidup ya diantaranya. Dari hak untuk hidup itu kemudian berkembang hak-hak yang lain, hak ekonomi, hak sosial, hak dapat perlindungan keamanan dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kadang-kadang ya di berbagai belahan negara itu ada pikiran-pikiran kotor. Jangan diberi kekuasaan umat Islam. Nanti kalau umat Islam itu diberi kekuasaan akan yang tidak Islam ini diusir semuanya. Siapa yang bilang gitu? Donald Trump. Ya. Tidak begitu, keliru. Itu menghadang, pikiran seperti itu menghadang supaya umat Islam tidak meraih apa? Supaya umat Islam tidak meraih, iya.
Wes, ada orang ngomong gini lagi. Ini boleh nggak tak teruskan gini? Ada orang ngomong gini, Mas, ini negara bukan negara agama, bukan negara sekuler. Jangan bawa-bawa agama di negara. Bener nggak? Ini ada mahasiswa nggak ini? Mahasiswa harus berpikir yang serius itu. Saya ulangi, Mas, ini negara bukan negara agama. Bukan negara sekuler yang tidak memperhatikan agama. Maka jangan bawa-bawa agama di dalam negara. Benar nggak? Salah. Justru kebijakan-kebijakan yang ada di dalam negara itu harus diwarnai oleh nilai-nilai agama. Nah, gitu. Keadilan, kejujuran, kebersamaan, bagi hak asasi yang sebenar-benarnya, ya. Yang salah ya dihukum, tidak peduli siapa saja, betul ya? Hukumannya ya sesuai dengan yang disepakati. Tidak ada hukum seberat-beratnya, enggak ada hukum seberat-beratnya, setimpal dengan kejahatannya. Jadi janji Allah ini benar. Satu, apa tadi janjinya? Akan memberikan apa? Kekuasaan. Ada di zaman kapan itu ada orang, nanti kalau umat Islam itu yang berkuasa, kita semuanya bapak-bapak yang sepuh-sepuh suruh sunat semuanya. Ngerti maksudnya? Enggak. Bahkan sunat, bahkan enggak ngurusi wong sunat, ya kan? Orang Islam aja yang disunahkan untuk mengikuti sunahnya Nabi Ibrahim, yaitu khitan. Betul ya? Bahwa terserah kamu. Nah, di situ. Jadi janji Allah begitu. Yang kedua, wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi tardalahum. Monggo. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi tardalahum. Monggo. Dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka. Yang kedua apa janjinya tadi, Mbak? Agama Islam itu akan dikuatkan, diteguhkan. Maksudnya apa Pak Ustadz? Agama Islam itu nampak bukan hanya di masjid, di madrasah, di pondok, di sekolah-sekolah agama. Enggak. Di mana-mana ada. Di BUMN, di perusahaan ada kajian-kajian, semuanya muslimah-muslimah, ahli surga, semuanya satrul aurat, menutup aurat, ya kan? Enggak ada orang minum-minum khamr di mana-mana, ya. Enggak ada orang, ya semacam-macam lah. Itu agama Islam dikuatkan berarti. Sekarang sudah kuat apa belum? Nah, jadi janji Allah yang kedua, agama Islam itu akan dikuatkan. Saya tanya, kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah boleh nggak dilafalkan orang sama masjid? Halo? Boleh. Dua, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah boleh nggak ditulis di kaca-kaca jendela? Boleh. Ditulis di kaca-kaca mobil? Boleh. Ditulis di kertas? Ditulis di kain? Terus dikasih tiang kainnya? Namanya apa itu? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah dikasih tiang 2 meter atau 1,5 meter, boleh nggak? Terus dipasang sepanjang jalan ini. Boleh? Ada yang kebakaran jenggot? Nah. Wong dengan kalimat la ilaha illallah aja takut kok. Loh ini serius itu. Saya tidak provokasi. Tapi memberi penjelasan kepada kita bahwa kalimat tauhid ini baik. Indah. Dilafalkan boleh. Ditulis boleh. Di kertas boleh. Di kain boleh. Diberi tiang kainnya tadi. Diikat. Boleh ya. Dipasang. Sepanjang jalan. Ada yang kebakaran jenggot. Padahal nggak ada jenggotnya. Bisa diparani orang. Ini aliran apa? Kan begitu kan?
Kalau sampean digitukan gimana? Mbak sekali tempo jamaah muslim al-falah itu dari rumah bawa bendera kecil lah ya gini sih. Menurut saya Bu ya, nggak ada larangan. Iya toh? Tapi kalau ada orang yang nggak seneng itu gimana itu? Misalkan, ya, ada orang begitu kemudian ini aliran apa ini Mas? Coba bendera ini, lah apa ini? Sampean jawab, saya ini Muslim Pak ya. Sak kampung sepanjang jalan ini Muslim semuanya, makanya rumahnya ditulis la ilaha Muhammad Rasulullah semuanya. Tetangga saya sebelah sana itu loh tidak Muslim, saya biarkan aja. Rumahnya itu ada salibnya begini, boleh nggak? Biarin aja itu keyakinan dia. Ya, saya orang Islam. Saya dulu orang yang tidak Islam itu yang kafir masuk Islam suruh syahadat. Saya mulai kecil Islam sudah syahadat. Sepanjang hidup saya pakai kalimat syahadat. Betul ya? Nanti menjelang mati saya mengelafalkan kalimat apa? Nah, mati sudah yang memakamkan pulang ditanya tentang pelaksanaan kalimat apa? Betul ya? Nah. Zaman sudah pernah tak ceritani ada syekh seorang alim dapat hadiah burung beo. Sudah ya? Yang sudah coba keluar dulu. Ya ini serius Bu. Ada seorang syekh alim ya dapat hadiah burung beo dari santrinya. Syekh burung beo, oh ya makasih syukron. Nanti dibuatkan kandang besar supaya bisa bergerak. Burung beo itu kan pinter toh. Tiap hari mendengarkan syekhnya mengajar la ilaha illallah, ditirukan la ilaha illallah. Digudok sama santri-santrinya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai orang yang tidak tahu ini yang muni ini manusia apa binatang ya, nggak ngerti, saking fasihnya, saking seringnya. Tiba-tiba burungnya lepas. Ya, diterkam sama kucing. Mati. Nangis sejadi-jadinya. Syekhnya itu nangis. Pada waktu ngaji berikutnya, ditanya sama santrinya, Syekh kok nangis ada Pak? Saya ini Mas punya burung. Bagus, bisa menirukan la ilaha illallah dengan fasih. Ternyata lepas. Diterkam kucing, mati. Saya nangis. Oh, nggak usah sedih saya punya lebih bagus dari itu. Nanti tak kasih hadiah. Buat saya. Loh, bukan masalah burungnya. Burung itu masih hidup itu bisa bunyi la ilaha illallah terus. Tapi saya lihat mati itu diterkam kucing. Nggak bisa bunyi la ilaha illallah. Jangan-jangan saya itu seperti itu nantinya. Itu yang saya tangisi itu loh. Ngerti maksudnya? Anggitmu apa itu mau ya? Coba. Jadi jenengan ngaji la ilaha illallah ini dibimbing, pengertiannya begini, pengertian jangan begini, penjelasannya begini. Harapannya sebelum wafat supaya bisa fasih melafalkan apa? Makanya sunnahnya Rasulullah kalau ada orang menjelang wafat dibisikkan kalimat apa? Nah, ini serius itu. Nah, begitu pentingnya la ilaha illallah, ini kok ada ulama yang ahmilu da'wa ila tauhid, mengabaikan tauhid. Alladzi huwa asasul Islam. Yang tauhid itu merupakan dasar daripada agama Islam. Kemudian saya ulangi surat An-Nur tadi, ayat berapa tadi Mbak? 55. Janjinya Allah sudah terungkap dua. Satu adalah orang Islam akan diberi kekuasaan. Dua, agama Islam itu akan diteguhkan, dikuatkan.
Ini saya ini tahu Bu, mulai tahun 80 di masyarakat Surabaya dan sekitarnya ini saya ngerti. Dulu ya, enggak ada remaja-remaja putri, ibu-ibu perempuan itu ya, enggak ada yang pakai jilbab tahun 80-an, 81, 82, 83. Ya, benar itu. Bahkan bu guru di sekolah-sekolah Islam miliknya Muhammadiyah, miliknya NU itu enggak ada yang pakai jilbab. Tahun 80, 81 benar. Betul Bu ya? Enggak ada. Nah, itu loh masih punya fotonya bu guru zaman dulu. Tapi karena dakwah dicerahkan, dicerdaskan, dakwah kewajiban ini dan sebagainya berpengaruh sampai sekarang ini. Mohon maaf ini bukan siapa-siapa. Andai kata ada pertemuan ibu-ibu, lalu ada sekian ratus atau sekian puluh orang itu. Terus ada satu dua yang itu kategorisasinya muslimah, lalu nggak pakai jilbab, nggak pakai tutup ini, bisa sepertinya terasing nggak? Ya. Nah, ini bersyukur kita itu. Ya. Kalau dilanjutkan pembahasannya, tapi tidak saya lanjutkan. Itu nanti bisa ngajinya emak-emak yang ada di sini sama anak-anaknya itu bagus anak-anaknya. Betul ya? Itu lo ngajinya sampai itu sama putra-putrinya yang rajin ngaji itu bagus siapa? Makharijul huruf. Tajwidnya bagus siapa? Itu kemajuan apa kemunduran? Ada mungkin nggak ngajinya mak-maknya itu salah disalahkan oleh anaknya? Mungkin toh? Sudah pernah terjadi? Maknya bisa menerima apa ngeyel? Karena ada orang bertamu sama saya termasuk akrab sama saya keluarga saya. Keluarga ketemulah teman. Anaknya mondok SMP. Hafal 7 juz. Mas kesempatan, tolong dipelihara. Hafalannya itu ya. Murojaah terus. Nggih Pak. Kira-kira ngajimu sama mama bagus. Oh, kata mama yang guyu, bagus anak saya. Oh, itu kemajuan kan. Kalau begitu, nanti kalau mama ngaji, saya bilang gitu ya, kamu ada di sebelahnya. Kalau salah, diluruskan, ditegur. Apa jawabannya? Nah? Sudah Pak, tapi ngeyel. Nah itu, tidak boleh. Jadi perkembangan di masyarakat kita itu supaya agama ini lebih kuat, lebih teguh lagi. Ya. Nah, di situ. Yang ketiga, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Tidak ada nomornya tapi dinomori menurut pengertian. Apa Mbak Lia yang ketiga? Dan dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Ya, jadi keadaan masyarakat muslim itu kalau mereka mendahulukan akidah tauhid, itu janji Allah ada 3. 1 adalah akan diberi kekuasaan, 2 agama itu akan dikuatkan, 3 rasa takut akan diganti dengan rasa aman sentosa. Mudah-mudahan keadaan sekarang dan seterusnya menjadi aman sentosa. Orang pakai ini udah luar biasa bagusnya. Oh, nanti Al-Falah itu jam-jam waktunya ngaji muslimah. Al-Falah itu ibu-ibu bagus, solihah semuanya ya. Ini sudah kelihatannya agak bagus daripada yang dulu-dulu, semerawut ya. Agak bagus gimana? Paling tidak ada keseragaman. Ini untuk menunjukkan citranya saja. Iya toh? Iya. Lalu ada, mohon maaf bukan sombong, bukan hanya ujub, tapi kebanggaan. Jangan dibina di mana? Muslimah Al-Falah. Karena ini sudah populer masjid ini. Ya, sebelum sampai lahir sudah ada masjid ini. Ada yang dahulu lahirnya orang itu sama masjid? Ada ya? Ada. Berarti sudah tua. Sebelum, nah itu loh.
Ya, tahun 75, 76, 77 saya sudah datang ke sini. 75, 76, 77, 78, 79. Kalau Jumatan saya di sini mendengarkan khutbah Jumat. Tarawih kadang-kadang ke sini. Mahasiswa waktu itu saya, masih muda kakak itu. Jadi janjinya Allah tiga tadi akan diberikan oleh Allah asal apa selanjutnya? Nah, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Monggo. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu Itu apapun. syaratnya. Ya'budunani tetap menyembah aku dan tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun. Itu tauhid apa bukan? Jadi kalau begitu mau tiga hal tadi janjinya Allah terpenuhi, syaratnya harus apanya dulu dikuatkan? Tauhidnya. Kalau udah niat berjuang temenan gitu loh. Umat Islam bersatu ya. Dalam konteks Indonesia saja jumlah umat Islam lebih dari 80%. Betul Bu ya? Ada pikiran begini, mohon maaf ini bukan politik. Mestinya umat Islam itu bisa menentukan arah daripada negara ini. Kenapa? 80%, 85%, betul ya? Halo? Dua, mestinya umat Islam itu bisa menentukan siapa presidennya. Kenapa? Karena 85%, kan menang terus toh. Wes kita nambah ke situ ya. Syaratnya ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an, menyembah aku dan tidak boleh syirik. Wa man kafara ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Monggo. Dan barang siapa tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Kafir itu tidak percaya terhadap janjinya Allah, itu orang fasik. Orang fasik itu bukan orang kafir. Ya. Orang mukmin tapi akidahnya enggak baik, campur dengan syirik, gitu loh ya. Ibadahnya campur dengan apa? Bid'ah yang tidak diajar-ajarkan. Ngerti maksudnya? Yang dimakan campur dengan apa? Haram. Naudzubillah min. Ucapannya, lisannya bukan dipakai ngaji saja. Ya kan? Tapi sekali tempo dipakai apa? Nah, di luar itu yang dilarang oleh agama. Ngerasani. Poso-poso, jangan ngerasanin kok ini mari poso. Ya. Nggak boleh. Wong puasa itu latihan kok. Ya, iya lah. Nah, gitu. Tapi biasanya kalau nggak ngerasanya nggak enak ya. Iya. Ya nggak mau saat gitu loh jawabnya. Nah, kalau ditegur rombongan 3-4 orang langsung diam. Nah. Jadi janji Allah itu pasti terpenuhi tadi. Nah, terakhir dalam yang bagian kedua tadi. Asyartul asasiyyu linasrin huwa at-tauhid ya wa adamul isyraki billahi. Itu jenengan garis bawahi. Karena itu, monggo. Karena itu, syarat paling asasi untuk mendapatkan pertolongan Allah adalah tauhid. Iya. Berarti yang dikuatkan itu dulu, tauhidnya dulu. Jenengan dan saya pas misalkan ya zaman dulu rame-ramenya TV, mohon maaf ini bukan TV mana-mana saja. Ketika ada tayangan-tayangan yang berbau syirik, itu putranya diberitahu, itu enggak boleh begitu itu syirik. Kan mungkin ada toh waktu itu ya. Nah sekarang ini juga begitu. Karena jarang orang lihat TV, lihat di HP, YouTube itu. Kan sembarang bisa masuk di sini sih. Iya. Nah, balik lagi bahwa oleh karena itu syarat utama bahwa Allah itu akan memberikan pertolongan yaitu at-tauhid wa adamul isyraki billah, yaitu bertauhid dan tidak adanya perbuatan apa? Syirik. Begitu ada perbuatan syirik ya kacau semuanya. Ya. Nah, gitu loh. Contoh. Halo? Nah, minta tolong sekarang ya. Minta tolong jenengan buka di bagian yang ke 17. Ya. Enggak, bukan.
Bentar. 15. Udah ketemu bagian 15 yang ada kitabnya. Yang nomor 4. Asyirku fit ta'ati. Wa huwa ta'atul ulama wal masyayikh fil maksiyati ma'tiqadihim jawazi dzalika. Monggo. Syirik dalam ketaatan. Nah, ini mohon maaf mudah-mudahan tidak salah paham. Syirik dalam apa? Ketaatan. Ketaatan. Ini bisa taat siapa saja loh ya. Mohon maaf ya. Anak sama orang tua, istri sama suami, jamaah dengan Pak ustadznya, santri sama pak kiainya, rakyat sama pemimpinnya. Bisa begitu maknanya. Halo? Halaman 83. Jangan salah paham. Syirik dalam apa tadi? Ketaatan. Coba kelanjutannya dibaca. Yaitu ketaatan kepada ulama atau syekh dalam hal kemaksiatan. Ini bisa siapa saja, cuma ini contoh saja. Halo? Iya. Supaya tidak salah paham. Ya, bukan merendah-rendahkan, tapi justru mengagungkan. Terus? Dengan mempercayai bahwa hal tersebut dibolehkan. Jadi kalau mentaati mereka siapa saja yang ditaati. Padahal menurut Allah itu salah, lalu ditaati terus. Ini lama-lama masyarakat jadi rusak nggak? Halo? Mohon maaf, ini bukan siapa-siapa. Naudzubillah min dzalik. Ini bapak yang fasik tidak baik, ditaati terus sama anggota keluarga. Ngerti maksudnya? Ini tokoh masyarakat ya, berpengaruh, duitnya banyak ya, gagang ya, tapi fasik ditaati saja oleh rakyatnya. Rusak nggak kira-kira? Ini ada pemimpin ditaati fasik ya, nggak benar, nggak jujur, ditaati saja walaupun nggak benar oleh pengikut-pengikutnya, oleh rakyatnya. Rusak nggak negara itu? Sudah rusak? Itulah nggak boleh. Berarti orang bertauhid itu kan enak, ada salah diluruskan, kan betul dah? Nah, tentu saja harus dengan cara yang sebaik-baiknya. Kalau salah dibiarkan aja lalu nggak diluruskan, itu namanya lama-lama bisa terjerumus. Wong sudah salah kok dibiarin aja. Padahal orang pinter-pinter dipakai apa? Itu loh. Itu namanya asyirku fit ta'ati. Syirik dalam ketaatan. Maka balik lagi, yang mau kiful ulama, pendapat dan pandangan ulama tadi. Yang kedua, ada model ulama yang mengabaikan tentang apa? Tauhid. Padahal itu merupakan asas daripada agama Islam. Tapi asik menerangkan sholat, puasa ini ya boleh silakan. Tapi tauhid jangan diabaikan. Ya, karena jayanya umat itu berjaya kembali, umat itu menjadi makmur, sejahtera, itu bitauhid, dengan tauhid seperti janjinya Allah tadi. Ada berapa tadi Bu janjinya Allah? 3. 1, orang Islam akan diberi kekuasaan. 2, agama akan dikuatkan. 3, rahmah. Allah akan memberikan rasa aman, menghilangkan rasa takut, diganti dengan rasa keamanan. Syaratnya apa? Mereka menyembah aku dan tidak boleh berbuat apa? Syirik. Itu ya. Nah, maka syarat utama adanya pertolongan dari Allah harus dikuatkan akidah tauhidnya. 3, al-qismu tsalits minal ulama wad du'a taraku da'ma ila tauhid wa mukharabatu syirki khaufan min muhajamatin nasi lahum au khaufan ala wadhaifihim wa marakasihim fakatamul ilma alladzi amarallahu litablighihi linnasi. Model yang ketiga, monggo saya ulangi pakai bahasa Indonesia. Model yang pertama, ulama yang bagaimana? Mengerti tauhid, mengerti pentingnya tauhid, halo, mengerti syirik, mengerti macam-macamnya syirik, terus diapakan?
didakwakan. Karena kewajiban ulama kan membimbing umat toh. Halo? Nah, itu yang pertama. Jadi mengerti tauhid dan pentingnya lalu mendakwakan. Dalil mereka Quran dan hadis. Yang kedua, ulama yang ahmilu dakwah ila tauhid mengabaikan. Padahal tauhid itu asas utama di dalam beragama. Ya. Tapi yang mereka terangkan apa? Hukum, sholat, jihad, dan sebagainya tanpa meluruskan akidah. Sepertinya ulama demikian itu sepertinya belum pernah mendengar surat Az-Zumar ayat 65. Ya, yang dibaca tadi. Andai kata dan sesungguhnya kami telah wahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelum kamu, kalau kamu syirik mau diapakan tadi? Loh, amalnya diapakan tadi? Dihapus. Iya, itu loh. Maka di sini dikuatkan pakai surat An-Nur 55. Model yang ketiga, mangko aminal ulama wa du'a taraku da'wa ila tauhid wa mukharabatu syirki, mangko. Mereka adalah ulama dan para dai yang meninggalkan dakwah kepada tauhid. Terus? Dan tidak memerangi syirik. Nah, mirip yang kedua, tapi ini apa? Taraku da'wa ila tauhid, meninggalkan dakwah tauhid. Dan tidak memerangi syirik. Ya. Wa taraku da'wa ila tauhid wa mukharabatu syirki. Dan apa? Tidak memerangi syirik. Saya tanya, 2026 ini kesyirikan di masyarakat kira-kira masih ada apa enggak ya? Banyak apa sedikit? Ya, kalau banyak syirik itu masyarakat menjadi jaya apa masyarakat menjadi rusak? Rusak. Rusak biasa apa rusak serusak-rusaknya? Iya. Nah ini betul Bu. Ya, bukan hanya akidahnya yang rusak, segala-galanya bisa rusak. Lah kalau banyak masih syirik 2026 berarti kita ini harus berjuang apa? Memberantas kesyirikan. Betul nggak? Kalau ada orang pidato berapi-api, saudara-saudara, kita lihat masyarakat kita ini banyak yang keliru akidahnya. Mari kita perangi semua bentuk-bentuk daripada kesyirikan ini. Benar nggak? Caranya menyiapkan rudal balistik untuk menggempur mana ini. Ya. Jadi amunisinya untuk memerangi kesyirikan itu ya pengajian, buat flyer, video disebarkan, ustadz-ustadz yang alim-alim itu yang ngalangkan tauhid itu, yang ngajarkan tauhid itu dipotong-potong ya. Videonya dipotong-potong yang berkaitan tauhid lalu diedarkan. Itu dakwah apa tidak? Dakwah. Ngajak tetangga, ngajak teman, ayo ngaji tauhid itu menyelamatkan kita. Mudah-mudahan besok anak cucu kita itu menjadi dapat rahmatnya sama Allah karena akidahnya baik. Kan begitu kan? Itu namanya memerangi apa? Syirik. Coba tak cek ya. Ini sekian banyaknya. Ini yang paling jauh siapa ini? Paling jauh. Paling jauh? Enggak. Sepanjang? Enggak ada pada aku. Sedati ada sedati. Sedati. Rutin apa? Pas lewat tok terus mampir. Oh Masya Allah, barakallah. Sedati, coba. Sedati gede ya. Oh tambah jauh lagi. Oh Grenselnya tambah atau mana? Ya. Ada yang Lamongan? Ya jauh dekat kalau niatnya baik mudah-mudahan jangan diberi berkah sama Allah ya. Benar Bu. Nanti kalau orang itu mati lo ditanya sama Allah tauhidmu gimana? Compang-camping tidak karu-karuan. Ya. Apa enggak ada orang menerangkan tauhid di sana? Ada ya Allah. Lah terus orangnya udah tua soalnya. Ya. Iya betul itu akan ditanya. Akidah kita dulu. Dan para ulama itu enggak ada perbedaan pendapat. Dosa paling besar itu dosa syirik. Betul ya? Kenapa? Menyekutukan Allah. Kenapa menyekutukan Allah dosa paling besar?
karena sirik. Waduh ayam bulet. Kan sudah saya terangkan berkali-kali, kenapa dosa sirik itu paling besar? Menyangkut haknya Allah. Kalau dosa mencuri, yang dicuri itu duitnya Allah apa duitnya manusia? Orang membunuh, yang dibunuh itu Allah apa manusia? Orang berzina, yang dizinai itu Allah apa manusia? Manusia. Tapi kalau orang sirik, nah di situ loh maksudnya. Ya. Wong Allah itu yang kholaqona wa rozaqona, memberi rezeki kepada kita, wa amaddana, ya, dan memberi pertolongan kepada kita, memberi rezeki kepada kita. Lalu kemudian Allah itu disakiti dengan cara begitu, dengan sirik. Jadi marahnya betul-betul serius. Nah, wis sampai di situ dulu, nanti kita lanjutkan berikutnya, ya. Ada pertanyaan? Oke. Baik, titipan pertanyaan ya Ustaz. Bagaimana cara kita meminta maaf apabila orang tua sudah meninggal? Mungkin selama hidup beliau kita sering berbuat salah, baru menyadari saat orang tua sudah meninggal. Barangkali Ya kalau selain sudah doa. meninggal tidak bisa minta maaf sama orang tua. Yang bisa adalah pertama boleh kita doakan. Betul ya? Atau boleh kalau anaknya itu putra-putrinya mudah-mudahan jadi yang soleh-solihah, ada dana, ada ini diamal jariahkan atas nama yang wafat. Kalau mau baik lagi, teman-temannya orang tua itu tetap ada jalinan silaturahim. Ini temannya ibu, ini temannya bapak, kan begitu kan? Biasanya anak itu ngerti, ini temannya mama, ini temannya bapak, paham semuanya. Dan kita harus terangkan, ini temannya bapak orang baik, ini temannya ibu orang baik. Dengan harapan apa? Supaya juga meniru, dia cari teman-teman yang apa? Baik. Karena mencari teman itu tidak mudah. Banyak teman di pinggir jalan. Itu teman biasa. Ya. Gitu ya, enggak bisa. Udah wafat, jangan didatangi di kuburannya. Kalau didatangi kuburannya niatnya ziarah kubur, boleh. Tapi datangi di kubur, njaluk pangapura nang ibu emak, enggak boleh. Ya, makanya harus ada pendidikan agama itu. Dulu nggak sempat mondok, ya sekarang ini kesempatannya. Mumpung Allah masih memberi sehat. Betul ya? Ustaz, pertanyaan berikutnya. Iya. Di TikTok itu kan sekarang macam-macam Ustaz ya. Yang Apa? baik di TikTok. Di Oh, TikTok. Juga ada Ustaz, kahin Ustaz, dukun Ustaz. Itu begini dan begitu. Saya tuh cuman seperti apa sih gitu loh Ustaz. Seburuk apa mereka gitu loh Ustaz ya. Apakah kita juga terkena dosanya Ustaz? Karena melihat TikToknya 5 menit gitu. Seburuk apa? Gini. Sekarang media massa ini kan semuanya bisa masuk toh. Yang tauhid ya bisa masuk, yang syirik juga ini, macam-macam tidak karu-karuan itu. Saya tidak mengerti karena ini bukan dunia saya, dunianya anak-anak sekarang. Semua diupload itu dengan harapan dia punya kanal channel di situ, lalu dia dapat sesuatu. Benar nggak itu? Ya. Sehingga tidak ada tidak pedulian ini boleh apa tidak. Yang penting saya dapat fulus. Dan didalili bil fulus kullu syai'in mulus bi ghairil fulus wa antum mamfush. Kalau ada fulus segala-galanya jadi, kalau enggak ada fulus mamfush. Nah, karena itulah makanya jenengan juga harus hati-hati. Apalagi yang belum punya filter ndak bisa menyeleksi. Ini perdukunan gini menarik, ternyata dibenarkan. Lalu kemudian dilakukan tindakan-tindakan seperti yang di TikTok itu tadi. Misalkan begitu. Jadi harus hati-hati terhadap itu. Lalu bagaimana risikonya dosanya? Kalau di hadis itu sudah pernah dibahas dalam kitab Tauhid itu, kitab yang lama itu, ya bab 26, kata Nabi dalam bahasa Indonesia terjemahannya hadis, risikonya ada 2.
Siapa yang datang kepada dukun, mempercayai omongannya dukun, sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Dua, man atakahinan au arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lan tuqbalahu salatun arba'ina yawman. Yang ini, yang berikutnya adalah faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Risiko yang kedua, maka dianggap mengingkari apa yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad. Berarti risikonya berat Pak Ustaz, datang ke dukun lalu mempercayai dukun. Jawabannya, iya. Ngerti maksud saya? Tapi kalau tanya saja, iseng, boleh nggak? Zahir hadisnya tidak boleh. Siapa yang bisa menjamin nanti ada setan yang mempengaruhi manusia itu tadi? Ngerti maksudnya ya? Nah, sudah dijelaskan, silakan dilihat tadi kitab Tauhid bab 26. Maja'a fil kuhan, dalam perkahinan dukun di situ. Ya. Kalau misalkan begini, boleh nggak dipercaya? Ini pas ada orang luar masuk di kampung itu, kebetulan yang ditanya ini dukun. Ya, ada tulisannya ini dukun gitu, misalkan begitu ya. Lalu tanya, ngapunten, rumahnya Pak RT itu mana? Ini Mas ya, lurus mentok belok kanan rumah nomor 3. Boleh dipercaya? Dukun nih. Tidak terkait dengan keyakinan. Betul ya? Karena yang datang ini 2 orang. Loh, sing mbok takoni mau dukun gak oleh dipercaya, percuma kon salat itu. Ayo didoleki dhewe ae rumah Pak RT. Tentu saja tidak seperti itu kan? Wallahu a'lam. Cukup ya? Kita tutup dengan apa? Angkat tangan. Nggih. Ya, paham, ngerti saya. Ya. Terus kita berobat ke sana, itu diperbolehkan atau termasuk syirik? Terima kasih. Assalamualaikum. Bentar, tambahan dulu. Alternatif itu pengertiannya kalau tidak salah begini. Misalkan ada orang didiagnosa Pak dokter gini, ini sakitnya ini. Terus Pak dokter dawuh, Bu, ini harus dioperasi, butuh waktu sekian hari lagi dengan sekarang. Pasiennya tanya, Dok, apa tidak ada alternatif lain? Ngerti maksudnya? Alternatif lain itu tidak jadi operasi, tapi diobati saja. Atau mungkin di fisioterapi saja. Ya, ngerti maksudnya ya? Itu pengertian daripada apa? Tapi di masyarakat kata-kata alternatif itu pengertiannya dikacaukan seperti itu. Yang tidak medis, tidak ke mana, tidak ke rumah sakit, dianggap itu alternatif saja. Lah kalau sudah begitu tergantung. Sudut pandangannya ada 2. Qadariyun ma'lumun atau syar'iyun ma'lumun. Ketika pengobatan itu berdasarkan teori-teori ilmu pengetahuan, maka hukumnya boleh. Ya, misalkan ada naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita disehatkan sama Allah ya. Orang ini sudah didiagnosa ada misalkan asam lambung, misalkan saya tidak ngerti asam lambung itu apa, pokoknya menirukan orang aja lah. Ya. Terus sama medis kasih obat nggak sembuh-sembuh, alternatif. Dikasih ramuan, dikasih ini, kasih ini, suruh minum, pakai madu, pakai jahe, pakai kunyit dan sebagainya. Ternyata sembuh. Boleh nggak? Ini namanya qadariyun ma'lumun. Yang ini yang boleh. Yang kedua syar'i. Wis tak dongakno mudah-mudahan sampean sembuh. Ada hadis dari Nabi, Rabbin nas adibil ba'sa isfi anta safila syifa'a illa syifa'uka syifa'an la yughadiru saqaman. Atau bismillah arkika wa wahu yashfika min kulli da'in fika wa min syarri nafathati fil unqati wa min syarri hasidin idza. Ini syariat, hadisnya dari Nabi. Boleh memohon kepada Allah, mendoakan terhadap sahabatnya yang lagi apa? Sakit. Nah ini yang kadang-kadang masyarakat itu keliru. Mengunjungi orang sakit ya, itu mestinya mendoakan.
Aja dijak ngobrol saja. Lara apa ning kene lara. Wis pirang dina ana 3 dina. Jare dokter piye ne? Dokter dhewe bingung. Hasil lepe gak jelas. Hati-hati, tanggaku lara kaya ngono mati. Coba. Tambah waras enggak? Enggak. Wes minta sama Allah saja supaya diberi sehat. Berdoa. Yang kedua, qadari tadi. Ya, menurut yang ilmunya manusia apa? Ya, umur enggak ada yang tahu, tapi kewajiban kita ini menjaga. Begitu ya. Oke, makasih, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.